Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita masih tetap untuk memikirkan isu-isu seputar Yesus Kristus, dan kali ini bukan apa kata orang, tetapi Yesus bertanya kepada murid-muridnya, apa kata kalian? Nah, mari kita kembali membaca Matius pasal 16, 13 sampai 17. Matius 16, 13 sampai 17, demikian firman Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Saudaraku yang kekasih, menjadi menarik kalau kita memikirkan cara Yesus yang sangat luar biasa. Dia tanya apa pendapat orang tentang dirinya. Berbagai pendapat muncul. Sekarang dia tanyakan kepada murid-muridnya, kalau begitu pendapat kalian sendiri apa? Ini penting supaya murid-murid tidak bersikap seperti orang kebanyakan tentunya. Murid-murid yang dekat dengan Yesus, murid-murid yang menjadi muridnya Yesus, seharusnya mengenal Yesus dengan baik dan tidak bisa salah kenalkan begitu. Nah, karena itulah penting apa menurut mereka. Nah, saudara-saudaraku, Petrus maju. Memang Petrus adalah lingkar dalam. Selain Yohanes dan Yakobus dan Petrus yang dekat Yesus, Petrus adalah tokoh yang memang selalu maju terdepan dan nomor satu. Sekarang Petrus pula yang maju dan berkata, engkaulah Mesias, anak Allah. Saudaraku, pengakuan ini menjadi pengakuan yang penting, sekalipun menjadi tragedi seperti apa yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Mengapa harus di Kaisaria Filipi pengakuan iman yang penting ini diucapkan? Mengapa bukan di Yerusalem, kota yang suci? Padahal Kaisaria Filipi adalah kota yang dulu didirikan sebagai kota bernama Paneas untuk menghormati dewa Yunani yang bernama Pan, didirikan oleh Filipi, raja wilayah untuk Kaisar Roma, sehingga disebut Kaisaria Filipi untuk menandainya. Karena ada beberapa nama Kaisaria di daerah jajahan Roma. Nah, pada waktu dikatakan engkaulah Mesias, anak Allah, menjadi sebuah pengakuan yang luar biasa, menjadi sebuah pengakuan yang penting. Dan ini diucapkan nun jauh di sana. Sebelum, bukan saja Yesus tidak ada, tapi sebelum Yesus mengalami kematian. Jadi sebelum Yesus mati, murid-murid sudah mengakui. Murid-murid sudah menyatakan pengakuan penting, mewakili seluruh gereja. Engkaulah Mesias, anak Allah. Mesias adalah bahasa Ibrani. Dan Kristus adalah bahasa Yunani yang artinya diurapi atau yang diurapi. Sehingga Mesias atau Kristus yang diurapi itu adalah pengakuan yang luar biasa. Nah, saya kira memang perlu diperhatikan bagaimana dalam perjanjian lama dirumuskan orang-orang yang diurapi itu atau istilah Kristus itu harus ada 5 hal paling tidak. 5 hal paling tidak itu adalah pertama, bahwa orang itu adalah orang yang dipilih Allah. Jadi bukan mengangkat dirinya sendiri. Orang yang dipilih Allah bukan mengangkat diri sendiri, ini penting. Ada terlalu banyak sekarang orang mengangkat dirinya menjadi nabi, menjadi rasul, lalu minta konfirmasi ke teman-temannya. Yang notabene namanya teman, siapa yang nolak? Lah iya semua. Namanya jemaat, siapa yang nolak? Lah iya semua. Kok konfirmasinya ke manusia? Mestinya konfirmasi itu kan adalah Allah mengangkat. Jadi tidak perlu konfirmasian lagi. Kalau memang Allah yang mengangkat. Tapi kalau tidak, ya jangan angkat-angkat begitu. Ya, maka yang diurapi itu adalah orang yang dipilih Allah sendiri. Jadi bukan inisiatif sendiri, bukan mau-mau sendiri. Itu nabi, orang yang dipilih Allah. Itu rasul, orang yang dipilih Allah. Allah menunjuk mereka dengan caranya yang luar biasa. Dan bukan karena konfirmasi dari banyak orang. Maka nabi itu rata-rata teruji bukan karena dia bilang dia nabi, tapi nabi itu rata-rata teruji dari berita yang diberitakannya dan kesendirian yang dialaminya. Nabi betul-betul wakil Tuhan yang berbicara pada banyak orang. Nabi bukan imam yang punya gereja atau yang punya jemaat, tidak. Nabi bukan imam yang punya yayasan atau lain sebagainya, tidak.
Nabi mengkoreksi semuanya. Jadi ini harus dipahami, rasul juga begitu. Ya. Jadi harus hati-hati mengerti bagian itu. Nah, jadi yang diurapi adalah orang yang dipilih Allah. Yang kedua, orang yang ditetapkan untuk tujuan penyelamatan. Menarik saudaraku, orang yang ditetapkan untuk tujuan penyelamatan itulah yang disebut yang diurapi. Dalam kasus perjanjian lama di Yesaya, Koresi digambarkan sebagai yang diurapi. Ya, untuk proyek yang sedang dikerjakannya. Nah, orang yang dipilih Allah, orang yang ditetapkan untuk tujuan penyelamatan, itu mesti kita pahami sungguh-sungguh. Jadi ada unsur kedua untuk meneguhkan seorang itu Mesias apa bukan, yang diurapi atau bukan. Yang ketiga, orang-orang yang disebut yang diurapi adalah orang yang menggenapi hukum atau menggenapi ketetapan kitab suci. Jadi dia tidak melenceng, sehingga apa yang dikerjakannya adalah apa yang memang sudah ada dikatakan, dan dia menjadi orang yang menggenapi. Ya, ini perlu. Yang keempat, orang yang diurapi itu juga adalah orang yang memiliki kuasa untuk memerintah dunia, untuk memerintah bangsa-bangsa. Itu orang yang diurapi. Jadi dia punya kuasa untuk memerintah, punya kuasa untuk mengatur bangsa-bangsa. Lah kalau orang jadi nabi, jadi rasul, nggak punya kuasa apa-apa, lah apa ini? Jangan bawa dulu ya, ini lain lagi dengan kuasa mujizat atau penyembuhan. Yang di sini kuasa memerintah, begitu. Ya. Nah, oleh karena itu, nilai-nilai itu ada pada diri dia. Sehingga yang kelima, tindakannya adalah tindakan Allah. Artinya tindakan itu tidak mungkin berbeda dengan Alkitab. Pasti sejalan dengan Alkitab. Tindakannya adalah tindakan Allah. Memang apa yang menjadi ketetapan Allah? Karena memang dia orang yang dipilih Allah. Sehingga seluruh hidupnya adalah untuk Allah. Nah, sekarang kita lihat Yesus Kristus, Tuhan kita. Orang yang dipilih Allah bukan diri sendiri, betul sekali. Ia selalu mengatakan, aku mengatakan kepadamu, bukan apa yang berasal dari diriku, tapi dari Bapakku. Wow, luar biasa. Sehingga kalimat-kalimat itu memang adalah kalimat-kalimat yang mengandung makna yang mendalam. Ia tidak pernah melakukan itu hanya karena mau sendiri, tetapi sungguh kehendak Bapa lah yang dilakukannya. Dia disebut orang yang ditetapkan untuk tujuan penyelamatan. Betul, penyelamatan yang Yesus kerjakan adalah penyelamatan yang besar dan terbesar dari segala kasus penyelamatan yang ada. Penyelamatan itu kan bisa saja bangsa itu diselamatkan dari penjajahan bangsa lain. Tetapi penyelamatan yang dikerjakan Kristus sama sekali berbeda. Karena Kristus mengerjakan penyelamatan manusia dari dosa lewat apa yang kita sebut penebusan. Sehingga penyelamatan dari dosa, penebusan manusia berdosa, itu yang dikerjakannya. Maka ia menyelamatkan orang-orang berdosa dari dosanya. Ia menebus orang-orang berdosa dari dosanya. Alangkah luar biasanya. Sehingga tujuan penyelamatan itu menjadi sesuatu yang penting untuk disadari, dipahami bersama. Kristus melakukan itu saudaraku untuk kita. Itu sebab dia disebut yang diurapi. Kemudian kita melihat menggenapi hukum. Maka Yesus adalah menggenapi apa? Nubuat kitab suci termasuk ketentuan ketika dia membiarkan dirinya dibaptis. Yohanes Pembaptis bilang, oh jangan, aku tidak layak. Yesus bilang apa? Lakukanlah supaya genaplah apa yang dikatakan kitab suci. Dan dia juga mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan Taurat, tetapi menggenapinya. Genaplah, jadilah. Alangkah luar biasanya. Alangkah indahnya, alangkah hebatnya orang yang diurapi Tuhan. Karena itu saya kira orang jangan sembarang lalu menyebut pengurapan diurapi Tuhan. Pemakaian kalimat itu perlu hati-hati sekali. Semua orang percaya adalah orang yang diurapi dalam pengertian dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus. Maka orang-orang yang diurapi Tuhan, yaitu yang dikuasai oleh Roh Kudus, adalah orang-orang yang tidak perlu takut kepada antikristus. Karena itu tidak ada waktu untuk mendiskusikan antikristus, tapi perlu banyak waktu dan tiap waktu mendiskusikan apa yang harus kita lakukan sebagai pengikut Yesus. Begitu loh. Itu gereja. Nah jadi saudaraku yang kekasih, antikristus tidak berdaya terhadap orang yang diurapi. Sama seperti setan yang coba mengganggu dan menghancurkan Yesus Kristus, yang coba menghasut dan akhirnya menghantar Yesus ke salib. Tetapi jangan lupa, salib bukan apa-apa.
tidak pernah bisa mengalahkan dia yang diurapi Tuhan. Tidak ada ketakutan bagi orang yang diurapi, karena tidak ada yang bisa mengalahkan dia, kecuali dia sendiri tidak setia, kecuali dia sendiri tidak berjalan pada jalan Tuhan. Nah, menggenapi hukum. Yang keempat, orang yang diurapi adalah orang yang memiliki kuasa untuk memerintah. Memerintah tadi itu, Yesus memiliki kuasa, ya. Dia bukan saja berkuasa untuk mengatur dan terasa sekali kuasanya itu, tetapi dia juga bisa untuk mengampuni dosa. Dia punya kuasa yang sangat luar biasa, kuasa yang tanpa batas dalam ukuran manusia. Karena dia bisa mengampuni dosa, orang lain tidak bisa. Jadi dia lebih daripada seorang Quraisy yang diurapi misalnya. Dia lebih daripada orang-orang yang pernah diurapi. Hanya satu, dan itu pun di dalam PL ya, di dalam PB. Kemudian muncul hanya satu, Yesus Kristus. Karena kemudian semua ditutup di puncak klimaks orang yang diurapi, yaitu Kristus. Lebihnya tidak ada lagi. Nah, saya kira ini pembacaan Alkitab yang penting sekali. Selusuri, lihat utuh. Jangan comot sana, comot sini, lalu menerjemahkan semua mau kita begitu. Dan yang kelima, tindakannya adalah tindakan Allah. Betul. Aku dan Bapakku satu, itu kata Yesus. Tidak ada yang kulakukan adalah atas mauku, tapi kehendak Bapakku. Tindakannya adalah tindakan Allah. Betul. Karena Allah mengasihi dunia dan mau menyelamatkannya. Dan Yesus adalah tumbal untuk memenuhi tuntutan hukum dari Bapa. Dia menjadi pengganti dari kita yang harusnya mati binasa, sehingga dia yang harus binasa. Alangkah hebat, alangkah indahnya. Maka pengakuan Petrus ini jadi pengakuan penting. Engkau adalah Mesias, engkau adalah Kristus, engkau adalah yang diurapi. Jauh sebelum Yesus sendiri meninggalkan dunia ini. Ketika Yesus masih hidup dan belum mengalami kematian. Artinya pengakuan dia adalah Mesias, anak Allah, bukan datang di kemudian hari. Sudah ada sejak awal. Nanti kita akan membicarakan juga satu bagian tentang isu Kristus yang dinobatkan menjadi Tuhan itu. Nah, kita akan menjawab dari bagian ini dan bagian-bagian lain dari Alkitab. Nah, jadi saudara yang kekasih, dia adalah Mesias itu. Lalu apalagi yang dikatakan Petrus? Engkau adalah anak Allah yang hidup. Anak Allah yang hidup apa? Anak Allah pertama harus kita perhatikan. Itu juga merupakan gelar yang diakui sendiri oleh Yesus Kristus. Dalam Matius 27:43 mereka mengolok-olok dan berkata, "Hei, bukankah kau menyebut dirimu anak Allah? Ayo tolong dirimu." Karena memang itu diucapkan Yesus dalam Matius pasal 26:63-64. Apakah engkau anak Allah? Engkau sudah mengatakannya. Dan seringkali orang berkata, Yesus sendiri tidak pernah ngomong dia Allah atau anak Allah. Siapa yang bilang? Nah, ini kan kesalahpahaman. Kalau tidak ngerti Alkitab utuh memang jadi repot. Tentu prejudis atau praduga-praduga pasti banyak. Iya. Tetapi nanti bagian itu akan kita pertajam pada sesi berikutnya. Jadi anak Allah adalah pengakuan Kristus sendiri, yang sekarang diucapkan oleh Petrus. Maka Kristus anak Allah, maka harus diperhatikan. Ini penting sekali. Kristus adalah anak Allah. Itu sebab dia juga adalah Mesias. Bukan karena dia Mesias, maka dia anak Allah. Kebanyakan kesalahpahaman orang berpikir karena dia Mesias, dinobatkanlah dia menjadi anak Allah. Bukan. Dia anak Allah dulu baru jadi Mesias. Lawang dia datang dari surga kok. Ditinggalkannya surga. Ya anak Allah. Pada waktu dia mau menjalankan tugas, maka dia Mesias. Kan begitu. Bukan karena dia menjalankan tugas, maka dia anak Allah. Bukan karena dia Mesias, maka dia anak Allah. Karena dia anak Allah, maka dia Mesias. Struktur jabatannya harus diperhatikan. Sebab akibat daripada jabatan itu harus diperhatikan. Ini penting untuk kita memahami sama-sama, untuk mengerti sama-sama betapa Yesus Kristus anak Allah yang hidup nyampak nyata, menebar di berbagai tulisan Alkitab. Tapi memang sekali lagi, persepsi atau praduga ini memang jadi masalah. Ya, tetapi jangan bilang di kemudian hari dia dikatakan anak Allah. Atau jangan bilang hanya murid-murid yang menyebut dia anak Allah. No, dia sendiri juga mengatakannya. Ya, ini perlu. Yang ketiga yang juga harus kita perhatikan. Anak Allah yang hidup harus kita pahami sebagai anak Allah sumber hidup itu. Anak Allah yang hidup harus juga kita pahami sebagai anak Allah yang menghidupkan itu. Anak Allah yang hidup harus juga kita pahami sebagai anak Allah kehidupan itu. Kenapa? Karena anak Allah itu sendiri berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai pada Bapa kalau tidak melalui dia.
Maka anak Allah yang hidup itulah yang menghidupkan kita. Maka kita yang mati menjadi hidup di dalam dia. Anak Allah yang hidup itulah kehidupan. Tanpa dia mana ada hidup kita. Anak Allah yang hidup itulah yang menjadi kehidupan yang kekal. Bukan saja sekarang, tapi sampai selama-lamanya. Anak Allah yang hidup itu sebab dia mati dan hidup kembali untuk menyatakan kepada dunia, untuk menyatakan kepada sejarah, untuk menyatakan kepada ada yang beradanya dunia. Ia Allah yang telah datang menyatakan diri, yang menebus umatnya, yang sudah mengalahkan kematian. Harusnya ada ketenangan, harusnya ada kelegaan, harusnya ada pada semangat hidup bagi setiap orang percaya. Saudara-saudaraku yang kekasih, Kristus anak Allah yang hidup, betapa luar biasanya. Kristus anak Allah yang hidup, betapa hebat, betapa indahnya. Tetapi sayang sayang. Gereja kurang memperhatikan. Gerejanya mencomot statement-statement tanpa penjelasan. Gerejanya menyatakan permukaan tanpa dasar. Ini mengakibatkan banyak sekali umat lemah di dalam pemahaman. Membuat umat mudah tergoncang oleh zaman yang jahat ini. Saudara-saudara yang kekasih, seharusnya kita tidak terperangkap pada jebak zaman yang jahat. Seharusnya kita mampu hidup kuat di tengah-tengah pergumulan zaman yang hebat. Kita harus maju di tengah-tengah kehidupan kita. Anak Allah yang hidup. Maka kata anak Allah yang hidup itu adalah nama yang melekat kepada Kristus yang ilahi. Bahkan ketika disalib pun dia disebut anak Allah yang hidup. Padahal dia sebentar lagi sudah mau mati. Tidak mengapa. Karena toh kematian hanya jalan menuju kehidupan. Maka anak Allah adalah gelar yang menempel pada dirinya. Anak Allah adalah gelar yang berulang kali disebut tentang dia. Kalau begitu, alangkah indahnya hidup kita ini, saudaraku. Kalau begitu, alangkah pastinya. Kalau begitu, alangkah jelasnya pengakuan iman dari gereja Tuhan. Bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Di sesi berikutnya nanti waktu kita membicarakan tentang dia dinubuatkan Allah, kita juga akan membicarakan apa yang dikatakan Thomas misalnya. Ya Tuhanku, ya Allahku. Tetapi bagian ini dulu yang akan kita dalami. Yang terjadi sebelum kematiannya. Mengapa saya mengulang-ulang kata sebelum kematiannya? Penting. Karena waktu dia hidup pun sudah terjadi geger-geger tentang dia, salah paham tentang dia. Dan waktu dia hidup pun murid-murid sudah menyatakan siapa dia. Dan Yesus tidak membantahnya. Itu perlu. Dan itulah yang dikenal oleh murid dan juga oleh gereja Tuhan masa kini. Yesus, Mesias, anak Allah yang hidup. Ini harus penting menjadi pengakuan kita sebagai gereja. Kita sebagai gereja harus mengakui pertama, Kristus adalah anak Allah yang hidup itu. Ini harus hidup di dalam hidup kita, di dalam iman kita. Kristus adalah anak Allah yang hidup, sekaligus Kristus adalah Mesias yang menyelamatkan itu, yang diurapi untuk tujuan penyelamatan, yang diurapi untuk membereskan seluruh pergumulan zaman, yang diurapi untuk menyelamatkan kita dari murka Tuhan. Alangkah indahnya saudaraku. Disitulah Kristus, Tuhan yang hidup itu, menghidupkan kehidupan kita. Disitulah Kristus, Tuhan Juru Selamat itu, menyelamatkan kita. Maka Kristus yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Maka Kristus yang adalah jalan untuk membawa kita menemukan Bapa. Kebenaran untuk membenarkan kita. Sehingga kita yang salah menjadi benar. Yang binasa menjadi hidup. Itulah dia, Yesus, jalan kebenaran dan hidup. Sehingga dia membenarkan kita, maka kita memiliki hidup. Dia membawa kita jalan kepada Allah. Alangkah luar biasanya. Pengakuan iman Kristen harus teguh berdiri di sana. Yesus Kristus Tuhan kita. Ingat, tidak ada keselamatan di luar dia. Tidak ada hidup di luar dia. Lepas dari orang lain terima atau tidak, tentu hak orang untuk menolak. Itu urusan orang untuk tidak percaya. Tetapi bagi orang percaya, orang-orang Kristen, dia harus belajar untuk memahami itu. Tanpa pernah menjadi besar kepala dan sombong. Karena Alkitab juga mengatakan, engkau percaya kepada Yesus, hanya di dalam dia keselamatan. Tapi Yesus juga mengajari kita, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Biarlah kasih Kristus yang besar, Mesias anak Allah yang hidup, menghidupi kehidupan kita. Sehingga dengan kasih-Nya yang besar, kita mengasihi orang. Untuk orang boleh mengenal Allah yang besar, untuk boleh mengenal kasih yang besar, yang tidak membuat kita sombong, yang tidak membuat kita berhenti di Menara Gading, tetapi turun ke bawah, bergaul dengan banyak orang, menolong banyak orang, yang tidak hanya ribut kasak kusuk di dalam gereja, protes ini, protes itu, tapi akhirnya toh tidak bertindak dan tidak berbuah apa-apa. Awas, jangan terjebak pada perangkap yang salah. Tetapi marilah kita memainkan peran kita seperti apa yang menjadi kehendak Dia, supaya hidup kita menjadi hidup bermakna. Sekarang, kalau engkau ditanya, menurutmu siapakah Yesus Kristus? Seharusnya engkau sudah bisa berjawab. Kalau engkau menyebutkan Dia Mesias, kenapa? Kalau engkau menyebutkan Dia anak Allah, kenapa? Apa alasan-alasannya? Sekarang engkau sudah bisa menjawab, bukan? Harusnya begitu. Sehingga pengakuan iman kita bukan pengakuan iman yang gelap. Sehingga pengakuan iman kita bukan sekedar asal bunyi, tapi pengakuan iman yang bisa dipertanggungjawabkan. Saudara, saya kira ini perlu untuk menjadi kehidupan nyata dalam hidup kita. Di tengah-tengah gereja Tuhan, di tengah-tengah zaman yang penuh dengan topan yang menggoncangkan. Tetapi jangan pernah takut dalam hidup ini. Tapi kau perlu takut kalau kredo atau pengakuan iman engkau tak punya, pengakuan imanmu tak jelas, pengakuan imanmu lemah. Bukankah engkau akan digugat oleh zaman? Engkau bilang engkau anak Yesus Kristus Tuhan, kok begitu? Maka sekarang kalau dunia mulai bertanya, hei, menurut kalian siapa Yesus Kristus itu? Kiranya saudara sudah mampu menjawabnya lebih baik, semakin baik, dan baik sekali. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk cinta kasih-Mu ya Yesus Kristus Tuhan kami, Mesias anak Allah yang hidup. Engkau hidup dalam hidup kami, menghidupkan kehidupan kami, sehingga kami boleh berjalan pada jalan-Mu, melakukan kehendak-Mu. Terima kasih kepada Yesus Kristus anak Allah yang hidup, Mesias yang menebus dosa. Jadikan kami mempunyai pengakuan iman yang solid di tengah zaman yang bengkok ini. Buat kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi. Hanya di dalam satu nama yang ajaib, nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa, kami bersyukur kepada Bapa di surga. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin.